Saya ingin mengatakan bahwa Pak Presiden seharusnya tidak perlu bicara seperti itu, karena dalam konteks pemimpin di negara demokrasi, itu ada celah-celah yang bisa dilakukan, seperti misalkan melakukan gugatan terhadap undang-undang itu melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mas Ahmad, kalau bicara soal belum saatnya, kita sudah sering banyak membahas soal mengapa alasan dan lain sebagainya, mungkin karena pandemi COVID dan lain sebagainya. Tapi secara substansi di dalam undang-undang itu, karena sudah ditekan oleh Presiden, menurut Anda apa poin-poin yang menurut Anda bisa dikritik, bisa dibawa ke MK yang menunjukkan bahwa undang-undang IKN ini masih banyak persoalan di dalamnya? Jadi persoalan yang paling kelihatan ya mendasar dan ini belum clear dari awal adalah masalah pembiayaan IKN ini. Mas, kita harus ingat ya, kita punya defisit 786 triliun dan kita juga punya batas atas defisit itu kan harusnya ditekan sampai di bawah 3%. Ini waktunya hanya tahun ini ya, tahun depan sudah harus di bawah 3%. Tapi dengan adanya pembangunan IKN ini kan pertanyaannya sudah defisit 784 triliun, terus akan defisit lagi berarti defisit kita tidak bisa di bawah 3%. Ini nggak clear pembiayaan ini. Kalau kita lihat misalkan Presiden mengatakan ini hanya digunakan 20% dari APBN. Dulu waktu pidato awal mengatakan tidak menggunakan APBN, tapi sekarang menggunakan APBN. Dan kalau saya lihat cukup besar, 90 triliun ya secara total ya. Meskipun tahun ini hanya 45 triliun. Itu yang pertama, Mas, masalah pembiayaan. Yang kedua, secara substansi kita melihat banyak hal ya, proses penyusunan undang-undang IKN ini yang jauh dari mendengarkan aspirasi masyarakat. Proses waktunya. Padahal kan undang-undang dalam penyusunan undang-undang diatur bahwa setiap pembuatan undang-undang ini harus aspiratif.